Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Madrasah Informasi, informasi seputar madrasah. Anggaran BOS tahun 2022 sudah ditetapkan di portal BOS. Jumlah yang tertera adalah merupakan perkalian dari jumlah siswa yang ada di EMIS. Akan tetapi anggaran yang ditetapkan tidak sesuai dengan jumlah siswa di EMIS. Bagaimana penjelasannya? Mari kita dengarkan penjelasan tersebut. Posisi atau kondisi BOS ya 2022, di situ ada selisih antara jumlah siswa yang sudah tercover dalam anggaran DIPA dengan yang ada di EMIS gitu. Nah ini kita tahu bersama bahwa saat ini Kementerian Agama sedang melakukan perbaikan data, perbaikan sistem pendataan melalui EMIS 4.0 dan juga saat ini sedang terus dikembangkan, dan saat ini para madrasah ini sedang melakukan perbaikan data. Kami hanya berharap agar teman-teman kepala madrasah dan juga para operator ini terus bersemangat untuk memperbaiki datanya. Insya Allah dengan kualitas data yang baik, mudah-mudahan semakin tidak ada kekurangan nantinya ke depan. Kami juga mohon maaf karena kita masih kekurangan anggaran untuk BOS, sehingga kita pastikan bahwa seluruh madrasah itu mengalami kekurangan. Jadi tidak ada madrasah satupun yang mengalami surplus atau mengalami sesuai dengan jumlah real siswanya. Karena ini kita ingin keadilan, ingin susah senang bareng lah gitu ya. Kalau kurang kita kurangi secara proporsional sehingga tidak ada madrasah yang diuntungkan, semua berbagi kekurangan, sehingga ada yang kekurangannya kalau rata-rata kami ininya kekurangannya sekitar 5% ya, sekitar itu gitu. Nah, ini saya kira yang kita lakukan, mudah-mudahan, tapi ini belum final ya, ini mudah-mudahan ke depan ini dengan perbaikan data EMIS, mudah-mudahan ini bisa nanti kita perjuangkan untuk ada penambahan. Tapi untuk DIPA yang sudah ada itu sudah seperti yang saat ini tercantum dalam portal BOS. Selanjutnya mungkin juga kami mengharap teman-teman madrasah, teman-teman operator ini untuk memanfaatkan aplikasi portal BOS ini untuk memantau alokasi, kemudian info-info penting. Ini juga nanti akan kami sampaikan melalui portal BOS tersebut. Saya kira itu Mbak Jala, tambahan dari kami. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua, dipersilakan. Ya, terima kasih banyak Pak Fakih. Selanjutnya mungkin saya akan membacakan beberapa pertanyaan ya. Nah, ini pertanyaan pertama ini ditujukan untuk Pak Doni. Pak Doni, masih banyak madrasah dana yang diterima kurang dari jumlah siswa di EMIS. Katanya kekurangan akan dibayarkan. Akan tetapi dana kekurangan BOS tahun anggaran 2021 belum dibayarkan. Kemanakah kekurangan anggarannya? Mohon dijawab Pak Doni. Terima kasih. Mohon izin Pak Kasubdit, apakah diizinkan untuk menjawab Pak Kasubdit atau Bapak Kasubdit? Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Tadi kurang lebih ini ya pertanyaannya intinya ya, ada kekurangan katanya mau dibayarkan begitu kok sampai menjelang akhir tahun anggaran 2021 tidak dibayarkan begitu ya. Jadi begini Bapak Ibu, sudah dari sejak awal
tahun anggaran 2021, bahkan di bulan Februari 2021 kami sampaikan bahwa untuk tahun anggaran 2021, dana BOS yang kita terima untuk jenjang MI dan MA itu memang berkurang secara nasional. Sedangkan yang mengalami surplus itu adalah jenjang MTS gitu. Kemudian atas dasar tersebut kita sebenarnya memiliki dua opsi, dua pilihan untuk mengoptimalisasi dana BOS yang kita punya. Yang pertama kita melakukan revisi antar output. Jadi antar output itu misalkan kelebihan dana di jenjang MTS itu kita geser, kemudian kita distribusi untuk jenjang yang lain, yaitu di MI dan MA untuk menutupi kekurangannya, begitu ya. Untuk mempersempit kekurangannya, begitu. Itu opsi pertama. Kemudian opsi yang kedua adalah kita mengoptimalkan penggunaan dana di jenjang yang sama. Gitu. Opsi yang pertama tadi untuk merevisi antar output dari MI ke MTS ataupun MI ke MA atau sebaliknya, begitu. Itu Bapak Ibu itu memiliki kekurangan, diantaranya membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan itu tidak hanya melibatkan Kementerian Agama, tetapi juga harus melalui persetujuan kementerian yang lain, yaitu Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan, dalam hal ini teman-teman DJA. Mengapa? Karena BOS ini adalah salah satu program prioritas nasional. Jadi tidak bisa Kementerian Agama dalam tanda petik ya sembarangan untuk mengutak-atik sendiri gitu ya, memindah antar output begitu. Sehingga opsi tersebut dengan mempertimbangkan waktu revisi dan segala hal teknis lain, arahan pimpinan adalah mengoptimalkan anggaran yang tersisa, anggaran yang ada, anggaran yang lebih pada jenjang yang sama. Sehingga yang kami lakukan, yang Direktorat KSKK lakukan adalah satu, untuk jenjang MTS yang kelebihan sekitar 17 miliar, kami redistribusi kembali untuk jenjang yang sama bagi seluruh madrasah sanawiyah seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang berada di jenjang sanawiyah boleh cek semua jenjang madrasah sanawiyah di awal tahun anggaran 2021 itu pasti sesuai yang diajukan, tidak ada pengurangan. Itu kondisi awalnya. Kemudian menjelang pelaksanaan tahap kedua atas arahan pimpinan senilai 17 miliar tadi kami distribusikan kembali untuk madrasah-madrasah kita yang berada di daerah tertinggal, yang daerah-daerah tersebut mengacu kepada Perpres 63 tahun 2020. Bapak Ibu boleh cek kepada teman-teman yang berada di madrasah daerah tertinggal, hampir semua, bahkan semua madrasah sanawiyah di daerah tertinggal itu mendapatkan tambahan alokasi gitu ya, untuk jenjang yang sama, karena kebijakan pimpinan adalah kita tidak usah menyeberang output, berpindah output gitu, karena akan memakan waktu yang lama, revisi yang lama, dan prosesnya panjang, berpotensi kita akan kedodoran di akhir sehingga serapan anggaran kita menjadi terancam, menjadi kecil lagi gitu. Kemudian bagaimana dengan MI dan MA Bapak Ibu? Dengan jenjang MI dan MA kita melakukan evaluasi setelah penyaluran tahap pertama. Setelah penyaluran tahap pertama Bapak Ibu, kita berhasil melakukan evaluasi atau menghimpun data senilai 10 miliar. 10 miliar itu campuran ya Bapak Ibu ya, dari jenjang MI dan MA begitu. Nah, dari jenjang MI dan MA itu 10 miliar itu kemudian kami memang mendistribusi kembali atas arahan pimpinan, memang karena sebenarnya 10 miliar itu ya kalau di rekening kita pribadi besar ya, tapi kalau kemudian kita bagi kepada madrasah dengan jumlah siswa yang bisa agak banyak gitu, itu menjadi nilainya juga enggak terlalu besar. Sehingga arahan pimpinan memang yang 10 miliar tersebut diarahkan untuk memenuhi kekurangan yang memang mohon maaf diprioritaskan kembali untuk jenjang madrasah ibtidaiyah dan madrasah aliyah, lagi-lagi untuk daerah-daerah tertinggal dan daerah-daerah yang mohon maaf mungkin minoritas gitu ya, yang butuh ada syiar dakwah di situ gitu, dan segala macamnya. Jadi total anggaran sebesar sekitar 27 miliar dari hasil optimalisasi dan evaluasi di tahap 1 maupun kelebihan pada jenjang MTS tersebut kami redistribusi, yang sebagian besar memang
disalurkan, diperuntukkan untuk saudara-saudara kita, madrasah-madrasah kita yang berada di daerah tertinggal. Bahkan kemarin mohon maaf, yang 10 miliar tersebut selain di daerah tertinggal, kami juga atas arahan pimpinan, atas arahan Pak Direktur dan Pak Kasubdit, kita juga alhamdulillah memberikan tambahan untuk madrasah yang melaksanakan program inklusi, walaupun belum semua madrasah kami cover. Ada 31 madrasah yang melaksanakan program inklusi yang kemudian mendapatkan tambahan begitu. Jadi simpelnya Bapak Ibu, kalau untuk memindah uang dari jenjang yang berbeda itu tidak hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Agama, tapi harus melibatkan kementerian lain, yaitu Kementerian Bappenas dan KJA, dan itu membutuhkan proses dan waktu yang lama, dan konsekuensinya adalah pada serapan anggaran kita yang nanti di akhir itu bisa terancam agak drop gitu ya, menjadi realisasinya menjadi kurang baik gitu. Saya kira demikian Bapak Ibu dan Mbak Jala, mohon izin Pak Kasubdit kami menjawab seperti demikian. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Doni. Selanjutnya kami punya pertanyaan dari MTS Al Ihsan Batu Jajar. Ini ditujukan untuk Pak Doni juga nih. Pak, mohon penjelasannya, jumlah dana BOS tidak sesuai dengan data di EMIS. Padahal saya sebelum cut-off tanggal 15 Oktober, siswa sudah masuk semua. Ini bagaimana ya Pak? Terima kasih. Mohon izin Pak Kasubdit atau baik, terima kasih. Pak Doni. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, kita ingin setback sedikit ke belakang bahwa kita pertama kali Direktorat KSKK menetapkan cut-off 9 September 2021. Kemudian kami membuka mata lebar-lebar, membuka telinga lebar-lebar, kami mendengarkan saran, mendengarkan keluh kesah dari Bapak Ibu gitu ya, bahwa di tanggal 9 September 2021 tersebut memang sebagian besar madrasah kita belum siap untuk mengupdate atau memutakhirkan data, sehingga data yang ada di madrasah itu belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya begitu, kondisi yang ideal. Kemudian kami tentu tidak bekerja sendirian Bapak Ibu, dalam pelaksanaan BOS ini kami selalu berkoordinasi dengan 3 bagian. Yang pertama adalah dengan bagian perencanaan, kemudian yang kedua yang paling penting juga tidak kalah penting adalah bagian data dan sistem informasi, yang dalam hal ini adalah kita menyebutnya teman-teman yang di EMIS 4.0 atau 4.0 gitu. Dan kita sepakat Bapak Ibu pada waktu itu kemudian atas arahan pimpinan kita mengambil kebijakan untuk mengambil kembali tanggal cut-off yang berbeda, dan kita tetapkan tanggal 15 Oktober 2021 gitu ya. Nah, 15 Oktober 2021 ini adalah tanggal hasil diskusi, hasil musyawarah, hasil mendengar dari teman-teman bagian EMIS. Kami intens berkomunikasi dengan Pak Hafaz selaku product owner EMIS 4.0 gitu. Kira-kira tanggal yang tepat, tanggal yang kira-kira ideal untuk teman-teman melakukan update data dari 9 September itu berapa hari, dan kemudian kita tentukan berapa hari. Gitu. Dan akhirnya ketemu tanggal 15 Oktober 2021. Gitu ya. Itu asal-usul kenapa tanggal 15 Oktober 2021. Kemudian kenapa yang tampil sekarang di portal Bapak Ibu yang tertulis siswa alokasi gitu ya. Ini kami sampaikan siswa alokasi jumlah siswa. Saya agak lupa. Jumlah siswa yang paling atas saya lupa. Jumlah siswa itu adalah sebenarnya siswa hasil cut-off Bapak Ibu tanggal 15 Oktober 2021. Pertanyaannya tadi kok berbeda begitu. Nah, betul. Ini kami sudah sampaikan, kami sudah diskusikan sebelumnya dengan teman-teman EMIS, dengan Pak Hafaz. Jauh sebelum, bukan jauh, beberapa hari sebelum kami menetapkan dan mengupload, menaikkan data tersebut di portal BOS. Kami ingin memastikan beberapa hal. Kami bekerja dengan sangat hati-hati agar apa yang kita tampilkan ini insya Allah menjadi angka yang final begitu. Nah, oleh Pak Hafaz kami tanyakan begini, Pak Hafaz,
apakah dimungkinkan ada perubahan angka, perubahan data gitu ya, dari ibaratnya gini Bapak Ibu, dari madrasah ke sistemnya EMIS gitu. Ibaratnya misalkan gini Bapak Ibu, madrasah itu sebuah kota, kemudian memindahkan barang dari kota A ke kota B gitu. Apakah kemudian angkanya itu bisa berubah gitu ya? Bisa berubah, bisa berbeda? Jawaban tegas dari Pak Hafaz, tidak Mas. Jadi secara sistem tidak akan berubah. Angka yang didapat di server EMIS atau di sistem EMIS yang kemudian kami tampilkan di portal BOS yang paling atas, yaitu jumlah siswa, kalau di portal BOS, itu adalah angka yang didapat dari sistemnya EMIS, di servernya EMIS, yang itu menurut Mas Hafaz adalah hasil angka yang sama dengan, sama persis, sama dengan angka yang berasal dari satuan pendidikan atau dari madrasah Bapak Ibu semua. Kami, Direktorat KSKK, sama sekali tidak melakukan perubahan atas siswa yang kami tarik dari sistemnya EMIS atau yang diberikan EMIS. Mas Hafaz juga tentu tidak akan melakukan perubahan apapun karena 49.000 madrasah, tidak mungkin kami melakukan perubahan gitu ya. Mas Hafaz menarik dari sistem, kemudian diberikan kepada kami, dan di awal data 15 Oktober itu kami tidak melakukan perubahan apa-apa begitu. Kecuali kemudian di bawahnya ya, siswa alokasi itu memang kami harus melakukan penyesuaian. Tapi kalau basis datanya 15 Oktober itu, baik bagian EMIS maupun Direktorat KSKK, Bapak Ibu, tidak melakukan perubahan sama sekali. Apabila itu berbeda, mohon Bapak Ibu cross-check juga kepada teman-teman operator gitu ya. Ini tidak ada maksud menyalahkan teman-teman operator, tapi kita saling cross-check dulu. Begitu. Saya kira demikian Mbak Jala.